Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Zeki Nur Endah MSI selaku dosen mata kuliah Kimia Kuantitatif. Perkenalkan, di sini saya Agung Kurnia dari kelas Farmasi 2A. Saya ingin menyampaikan materi tentang titrasi argentometri dan permanganometri. Pengertian argentometri yaitu titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara lain titran dan anarit. Juga melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida seperti Cl-, I-, Br- dengan ion perak nitrat Ag. Faktor yang mempengaruhi dalam titrasi pengendapan ini yaitu temperatur, sifat pelarut, efek ion sejenis, efek ion-ion lain atau pengaruh pH, juga pengaruh hidrolisis atau pengaruh kompleks. Prinsip dari argentometri ini merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida atau anion lainnya dengan ion Ag+ atau argentum dan membentuk endapan perak halida. Di sini terdapat beberapa reaksi Mohr atau reaksi Volhard, reaksi Fajans. Ada 3 reaksi. Contoh reaksi dari reaksi Mohr yaitu Ag ditambah Cl- yaitu menjadi AgCl dengan endapan putih. Contoh dari reaksi metode Volhard, Cl- ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl tambah NO3, menghasilkan endapan putih yang larut. Reaksi metode Fajans yaitu NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl tambah NaNO3 dengan endapan putih yang udah larut. Di sini ada indikator argentometri adalah reaksi pengendapan di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku perak nitrat dan indikator kromat. Indikator lain juga bisa dipakai yaitu tiosianida dan indikator adsorpsi. Berdasarkan jenis indikator dan teknik titrasi yang dipakai, maka titrasi argentometri dapat dibedakan atas argentometri dengan metode Mohr, Volhard, atau Fajans. Kita lanjut ke titrasi permanganometri. Pengertian dari titrasi permanganometri adalah penetapan kadar zat berasal dari hasil oksidasi dengan karium permanganat. Titrasi permanganometri merupakan salah satu titrasi redoks. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi pada ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral atau alkalis. Prinsip dari titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suatu asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasinya yang paling tinggi dan bilangan oksidasinya +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMNO4 atau permanganat sudah mempunyai perubahan warna saat titik titrasi yang ditandai dengan pembentukan warna merah muda. Sifat dari KMNO4 juga ini sering dikenal sebagai autoindikator. Indikator kalium permanganat dapat bertindak sebagai indikator, jadi titrasi permanganometri ini tidak memerlukan indikator lain, dan umumnya titrasi ini dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Namun ada beberapa senyawa yang lebih mudah dioksidasi dalam suasana netral atau alkalis, contohnya hidrasin, sulfid, sulfida, dan tiosulfat.
Manfaat dari titrasi permanganometri itu untuk mengetahui kadar dari zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksi yang dimilikinya, sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Kelebihan dan kekurangan dari titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif sebagai reaksi, tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan larutan KMNO sudah berfungsi sebagai autoindikator. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya, larutan kalium permanganat ini jika terkena cahaya itu dia mudah dititrasi cukup lama gitu. Jadi mudah terurai menjadi MnO2 sehingga dapat titik titrasinya itu akan diperoleh pembentukan seperti presipitat coklat. Oleh karena itu, penggunaan buret yang berwarna coklat itu akan lebih baik gitu. Di sini ada perbedaan antara permanganat dan argentometri. Permanganometri yaitu titrasi permanganometri merupakan titrasi yang menggunakan KMNO4 sebagai titran. Titrasi permanganometri harus dilakukan di lingkungan asam. Kalium permanganat merupakan suatu zat pengoksidasi kuat yang dapat dipakai tanpa penambahan indikator lain. Untuk mencatat reaksi lambat pada suhu kamar harus dilakukan pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Sedangkan argentometri yaitu titrasi pengendapan atau titrasi penetapan kadar yang didasarkan reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titran larutan titer perak nitrat. Argentometri ini merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari titrasi pengendapan ini adalah suhu, sifat larutnya, ion sejenis atau ion pH yang terhidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kontak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.